Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeyet Yuniati SPD, guru dari UPTD SMP Negeri 6 Banjar, Kota Banjar. Kamis 21 Januari 2021 akan melaksanakan pengimbasan hasil BIMTEK Program Guru Belajar seri AKM kepada Ibu Wulansari Meilina SPD. Baiklah, saya akan mulai memaparkan hasil BIMTEK seri AKM. Bahwa guru belajar seri AKM itu ada 3 tahap. Yang pertama orientasi, yang kedua BIMTEK AKM, yang ketiga adalah pengimbasan. Tahap orientasi peserta itu mendapat pemahaman terkait tentang latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi AKM, di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang AN, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan AN, guru belum mengetahui cara membaca hasil AN atau asesmen nasional. Dan yang keempat, guru itu belum memahami bagaimana cara menindaklanjuti hasil AN. Latar belakangnya yaitu hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadai. Akhirnya Indonesia itu menempati urutan atau peringkat yang paling rendah. Itu kenapa ada diadakannya AKM. Kemudian asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada AKM, yang kedua ada survei karakter, yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Kemudian ada juga 6 indikator utama pelajar Pancasila. Yang pertama itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu kebinekaan, yang ketiga kemandirian, yang keempat gotong royong, dan yang kelima adalah bernalar kritis, yang 6 kreativitas. Tujuan dan manfaat AN yaitu 1. AN atau Asesmen Nasional itu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Manfaat asesmen nasional yaitu untuk memberi kesempatan kepada guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih berkompeten. Nah, sekarang harus tahu dulu bagaimana membandingkan asesmen nasional atau AN dengan ujian nasional atau UN. Dilihat dari tujuannya, kalau AN itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan UN hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian jenjang pendidikannya untuk AN itu SDMI, SMP MTS, SMA, MA, SMK, kemudian program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan UN itu hanya SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Kemudian level siswanya, kalau AN itu untuk kelas 5 SD, 8 di SMP, 11 di SMA. Kemudian kalau UN itu dilaksanakannya adalah di level tingkat akhir. Jadi siswanya
kalau di SMP itu berarti kelas 9, kalau di SMA kelas 12. Subjeknya, kalau AN itu survei. Jadi maksud survei di sini adalah siswanya dipilih secara acak. Kalau UN itu sensus, jadi semua siswa tingkat akhir itu harus ikut. Kemudian untuk model soalnya, untuk AN itu boleh pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Kalau UN itu hanya pilihan ganda, ada isian singkat, itu hanya untuk matematika, tapi di tingkat SMA. Sasaran penilaiannya untuk AN itu kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter. Sedangkan untuk UN itu adalah hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya untuk AN itu MSAT, kemudian untuk UN itu CBT dan PBT. Kemudian untuk asesmen nasional itu tadi ada 3 ya. Ada AKM, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, nanti di dalam AKM itu ada 2. Yang pertama ada asesmen literasi membaca, yang keduanya asesmen numerasi. Kemudian bagaimana kriteria pesertanya? Untuk kriteria itu untuk AN seluruh satuan pendidikan harus ikut. Tidak semua murid, tadi kan secara survei. Pemilihan sampel secara acak. Diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Kemudian nanti hasil AN itu diharapkan bisa menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Nah, akhirnya nanti AN juga itu akan diikuti oleh kita sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan. Bagaimana merumuskan butir soal AN? Butir soal AN tadi ada bentuknya, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan urean. Kemudian konsep literasi membaca, bagaimana itu? Nah, literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Komponen AKM literasi yaitu 1 kontens. Nah, di dalam literasi itu konten itu apa saja? Teks yang digunakan itu adalah teks informasi dan teks fiksi. Kemudian untuk proses kognitifnya apa? Di dalam literasi yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi. Yang ketiga evaluasi dan refleksi. Kemudian yang ketiga konteks. Konteks itu apa saja? Di situ ada personal, ada sosial budaya, juga ada saintifik. Nah, pada jenjang SMP itu terdapat 2 level pembelajaran. Level pembelajaran 1 itu untuk siswa kelas 7 dan kelas 8. Level pembelajaran 2 itu untuk siswa kelas 9. Kemudian yang selanjutnya yaitu AKM numerasi. Komponen AKM numerasi juga sama, ada 3. Konten, program kognitif, dan konteks. Hanya kontennya di sini, kalau di dalam numerasi itu yang pertama kontennya itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, kemudian yang keempat yaitu aljabar. Itu. Kemudian proses kognitifnya beda dengan literasi ya. Di dalam numerasi itu proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteks sama, ada 3 yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, bagaimana hasil AKM? Nanti hasil AKM itu akan dilaporkan dalam 4 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok perlu intervensi khusus,
yang kedua dasar, yang ketiga itu cakap, yang keempat mahir. Jadi nanti ada 4 kelompok. Nanti tidak sama, misalkan ketika diadakan AKM semua tingkat mahir. Jadi mungkin ada yang dasar, ada yang cakap, ada yang mahir. Kemudian tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru mapel untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Nah, itu tujuannya. Jadi, setelah ada hasil, bisa dimanfaatkan oleh guru berbagai mata pelajaran. Kemudian menjelaskan. Nah, itu nanti di sini ada pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran dengan berbasis konten. Nah, itu ada bedanya. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Nah, apa itu pembelajaran berbasis kompetensi? Itu ciri-cirinya. 1, berpusat pada kebutuhan. 2, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Ketiga, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Yang keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang kelima yaitu orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, sedangkan pembelajaran berbasis konten itu ciri-cirinya. 1, berpusat pada materi pembelajaran. Yang kedua, belajar untuk cakupan materi. Yang ketiga, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran kurang terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang kelima yaitu orientasinya pada nilai akhir. Nah, itu adalah pembelajaran berbasis konten. Kemudian untuk pelaporan hasil AKM tadi sudah dibahas ya di depan, bahwa hasil AKM nanti bisa dimanfaatkan oleh guru dari berbagai mata pelajaran. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Wulan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.